Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa sekalian dalam mata kuliah Sejarah Islam untuk yang kedua kalinya. Baik, yang kedua kalinya ini kita akan membicarakan dulu sejarah singkat penyembahan manusia ini terhadap berhala. Nah, di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran kita ketemu dengan satu surah, yaitu surah Nuh. Dalam surah ini Allah membicarakan seorang nabi Nabi Nuh yang diberikan usia beliau sangat panjang, ya, kurang lebih 950 tahun usia beliau. Nah, di usia ini beliau menyaksikan perkembangan keyakinan umatnya itu mulai dari tidak beriman, kemudian beriman, lama kelamaan terus, ya, dari tidak beriman tadi jadi beriman, kemudian kembali lagi menjadi tidak beriman. Nah, dikisahkan di dalam Quran surah Nuh ayat 23 itu ada murid Nabi Nuh yang disebut dengan murid kesayangan. Ini ada 5 orang. Yang pertama bernama Wad, yang kedua Suwa, yang ketiga Yagus, yang keempat Ya'uq, dan yang kelima Nasr. Nah, kelima orang yang baik ini ternyata satu persatu meninggal dunia dalam usia yang relatif muda pada waktu itu. Nah, kemudian timbullah pemikiran di tengah masyarakat itu untuk mengenang kebaikan orang yang 5 ini. Mereka akhirnya membuat lukisan atau gambar. Ya, mungkin ada seniman pada zaman itu yang bisa melukis wajah kelima orang murid Nabi Nuh ini. Nah, setelah selesai lukisan itu dibuat, kemudian mereka letakkan di dinding tempat ibadah, ya, seperti masjid kita saat inilah. Nah, kemudian setiap ada orang yang masuk ke tempat ibadah itu, ada yang mengenalkan bahwa gambar ini namanya ini Wat, ini Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Ya, dikenalkan supaya mereka tahu inilah sosok orang-orang yang menjadi contoh teladan, baik ibadahnya, baik perangainya, maupun baik akhlaknya. Nah, kemudian waktu berjalan terus, ternyata yang namanya lukisan tangan ini ya bisa menjadi pudar, ya, tidak jelas lagi. Jadi beda dengan foto sekarang. Ini lukisan. Nah, kemudian setelah itu terjadi, akhirnya mereka bermusyawarah. Nah, di tengah musyawarah ini diceritakan datanglah iblis yang menyamar. Sehingga atas saran iblis, masyarakat waktu itu disarankan untuk membuat patung, 5 buah patung yang wajahnya mirip seperti yang di lukisan itu. Ya sudah, setelah selesai dibuat patung-patung kayu ini, diletakkan lagi di pinggir di rumah ibadah itu, dan diperlakukan sama seperti lukisan yang dari kertas. Nah, ternyata juga setelah sekian lama patung kayu ini ternyata juga mengalami kropos,
ya, kropos, tangannya potong dan sebagainya, akhirnya rusak. Nah, ketika itu datang lagi iblis memberikan solusi supaya mereka, kaum Nuh ini, supaya mereka membuat patung itu cari benda yang lebih kuat daripada kayu, yaitu batu. Nah, sehingga batu yang besar diangkat, dipahat, dibentuk sehingga jadilah patung. Nah, cuman ketika patung batu ini selesai dibuat, generasi waktu itu sudah berubah. Yang dulu mereka hanya sebagai pajangan saja untuk menatap, inilah orang-orang yang berjasa, orang-orang yang baik hati, yang layak menjadi contoh dan diletakkan di samping. Nah, ternyata patung batu ini tidak lagi di samping, tapi di depan, seperti kita di tempat imam ya. Sehingga berjejer lima patung tadi. Nah, ketika mereka melakukan ibadah, karena generasinya ini sudah putus nih ratusan tahun, tidak lagi dijelaskan bahwa tujuan ibadah itu adalah kepada Allah. Nah, sehingga generasi di belakang yang lebih muda memahami bahwa orang-orang tua mereka ini, mereka menyembah patung yang 5 itu. Padahal tidak. Ini karena putus penjelasannya itu. Nah, sehingga setelah orang tuanya ini pada meninggal dunia, tinggallah generasi muda yang mewarisi semuanya. Dan mereka berkeyakinan bahwa orang tuanya kemarin itu adalah menyembah patung-patung yang 5 ini. Nah, jadi inilah sebenarnya riwayat pertama kali umat manusia di muka bumi ini menyembah berhala. Jadi dia berasal dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah kejadian itu, maka Nabi Nuh pun mencoba menghimbau masyarakat waktu itu untuk kembali menyembah Allah. Jangan menyembah patung, nggak boleh. Nah, tetapi peringatan Nabi Nuh ini tidak digubris mereka. Malah Nabi Nuh seperti maunya diusir lah. Nah, sampai akhirnya beliau pergi ke gunung, dan di sana beliau diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu. Nah, setelah selesai perahunya di atas gunung, ini makin menjadi-jadi, masyarakat menghina, mengolok-olok Nabi Nuh ini. Apa bikin kapal, bikin perahu di atas gunung? Orang bikin benda yang seperti itu biasanya di pinggir sungai. Jadi begitu selesai tinggal didorong langsung cebur ke sungai. Kok ini di atas gunung? Sehingga di dalam riwayat itu ada yang mengatakan Nabi Nuh ini gila, tidak waras ya, karena bikin kapal di atas gunung. Tapi Nabi Nuh tidak peduli dengan ocehan itu. Beliau terus menyelesaikan pembuatan perahu besar ini. Nah, sampailah pada akhirnya beliau disuruh untuk membawa siapa saja para sahabatnya itu yang mau bergabung, disuruh naik ke atas gunung. Karena nanti ada peringatan dari Allah, entah dalam bentuk apa, tidak tahu. Nah, ternyata setelah mereka menyelamatkan diri sampai di atas gunung, di tempat di mana ada perahu tadi, maka terjadilah hujan yang luar biasa lebat. Diawali dengan hujan, kemudian pasang air laut, terjadilah banjir bandang yang luar biasa dahsyatnya. Bahkan banyak para ahli sejarah yang berspekulasi bahwa itulah sebenarnya banjir bandang yang terbesar di dunia, karena menenggelamkan semua orang-orang yang musyrik pada waktu itu, sehingga yang tersisa hidup adalah mereka yang berkumpul bersama Nabi Nuh alaihissalam. Jadi itulah sekilas ya. Dan ternyata penyembahan berhala ini terus berlanjut ke zaman nabi-nabi berikutnya. Zaman Nabi Ibrahim kembali lagi.
terus sampai ke zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berubah hanya namanya. Zaman Nabi kita itu adalah namanya adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain-lain. Nah, nama-nama berhala ini diambil juga dari nama orang-orang saleh terdahulu yang mereka meninggal dunia. Ya, jadi awalnya ya seperti itu dulu, pelan-pelan akhirnya menyembah kepada berhala ini. Nah, mungkin segitu saja yang dapat Bapak sampaikan karena ini hanya sejarah singkat saja. Jadi kalau ditanya asal mula penyembahan berhala itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan pian bisa membuka-buka Al-Quran surah Nuh yang ayat ke-23 tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.